Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla ila akhir al-ayat. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita, juga kita aturkan rasa terima kasih dan rasa hormat serta doa kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semuanya bisa hadir memeluk agama Islam di muka bumi Nusantara ini. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita berkesempatan pada pagi hari ini untuk taklim, ya. Sebenarnya di zaman serba modern kali ini, kalau kita mau tahu ilmu gampang ya, tinggal buka teks Google gitu kan, atau cari di YouTube, banyak itu ceramah-ceramah para ustadz ya. Alhamdulillah semua sudah banyak yang divideokan gitu. Jadi gampang kalau kita mau cari ilmu. Mau kuliah online juga ada gitu. Mau kuliah online ada. Kuliah dari mulai bahasa Arab, kemudian Quran, tajwid gitu. Ada. Kuliah online ada. Saya juga pernah ikut kuliah online juga. Ya. Kuliah online tentang fikih siam, juga saya pernah ikut fikih puasa. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita bisa taklim lewat online. Akan tetapi ada yang tidak kita dapatkan ketika kita taklim secara jama'i di dalam satu tempat, yang tidak kita dapatkan di taklim online. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ada 4 keistimewaan taklim ya, yang dilakukan secara offline, secara berkumpul jama'i berjamaah dengan saudara-saudara seiman dalam satu tempat, dalam satu masjid. Kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, lalu saling mengkaji di antara mereka, kecuali turun kepada mereka sakinah. Yang turun pertama kali adalah sakinah. Makanya kalau ada orang taklim, dengerin khutbah Jumat, agak-agak ngantuk, itu wajar sebenarnya. Orang bisa ngantuk itu karena hatinya tenang, ya. Karena hatinya tenang. Itu kalau lagi banyak masalah, Pak, Bu, bisa tidur kalau lagi banyak masalah, pikirin ruwet gitu. Jadi ketika lagi taklim ngantuk, itu tanda turunnya sakinah. Ya. Jadi wajar, dan para penceramah, para ustadz gak usah tersinggung kalau ada jamaah yang tidur gitu. Karena itu berarti sakinah, itu tenang ya. Di rumah gak bisa tidur, mungkin ada masalah, giliran pas taklim tidur. Subhanallah itu. Karena Allah turunkan ketenangan. Sebagaimana Allah juga turunkan ketenangan kepada kaum muslimin pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar, sahabat bercerita, ini lagi perang Pak Bu.
lagi perang. Kata sahabat-sahabat bercerita, tahu-tahu kami ngantuk di tengah peperangan. Lagi perang ngantuk tuh. Orang lagi perang takut ya. Orang lagi perang takut, ngantuk. Kata sahabat dalam satu hadis, pedang kami sampai jatuh. Pedang jatuh, kayak kita misalkan lagi tidur-tiduran ya kan, megang HP, itu kadang-kadang HP kita jatuh, plok kan, nimpa kepala kita gitu. Nah sahabat gitu, lagi perang Badar, pegang pedang, atau jatuh, plok. Itu kata saking ngantuknya kita. Itu sakinah, turun, ketenangan. Sebagaimana Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi dikejar-kejar kan ya, mau dibunuh, masuk ke dalam gua, tidur. Orang lagi dikejar-kejar, mau dibunuh, malah tidur. Allah turunkan sakinah. Di antara manfaat sakinah itu adalah menghapusnya rasa cemas. Ya, menghapus rasa cemas, menghapus rasa takut. Ya. Kita kalau lagi ada masalah, kemudian bisa tidur, itu alhamdulillah itu Pak. Itu ya 80% masalah kita selesai itu dengan tidur itu. Nanti bangun-bangun tanpa kita ketemu solusinya ya. Ya, entah ketemu solusinya atau enggak, yang penting kita bisa tidur. Itu 80% masalah kita selesai dengan kita bisa tidur. Ya. Sisanya tinggal ikhtiar gitu. Sisanya tinggal ikhtiar. Ajamar rahimahullah illa nazalat alaihi sakinah gitu. Jadi fadilah taklim secara offline itu yang pertama adalah turun kepadanya sakinah. Kemudian yang kedua wa wasyiyatuhum rahmah, diliputi rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Ya. Makanya kalau doa dalam sholat yang kita minta pasti rahmat. Ya. Ketika kita lagi duduk di antara dua sujud kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mungkin kita bisa masuk ke dalam surga juga karena rahmat Allah. Ya. Karena rahmat dari Allah kita bisa masuk dalam surga. Ya. Kenapa kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah, bukankah dengan amal soleh kita? Emangnya seberapa banyak amal soleh kita dibanding dengan rahmat Allah? Kalau mau jujur-jujuran, impas sebenarnya. Kalau mau impas juga enggak gitu. Allah kasih nikmat mata, pendengaran, ya, penglihatan, sebagainya, segala macam nikmat. Kita balas cuma sholat wajib 5 kali sehari. Apa impas itu begitu? Ya. Aslinya sholat wajib berapa kali diwajibkan sama Allah? 50 waktu. Ya, 50 waktu. Aslinya gitu. Diringankan menjadi 5 waktu. Yang 5 waktu itu senilai dengan 50 karena setiap satu kali perbuatan amal soleh dilipat gandakan sama Allah menjadi 50 kali. Nah, itu rahmat dari Allah. Jadi dalam amal soleh yang kita lakukan, ya, itu pun terkandung rahmat Allah. Maka bagaimana mungkin kita bisa lepas dari rahmat Allah? Yang kita minta ya rahmat Allah, ya, rahmat Allah. Kalau kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah, kita bisa terhindar dari api neraka juga dengan rahmat Allah. Maka kalau kita nggak ada doa lain lagi gitu ya kita mau minta apa, kita bingung sama Allah, ya minta rahmat sama Allah. Ya. Rabbirhamni, ya. Makanya doa dalam Al-Quran diajarkan untuk doa kepada kedua orang tua. Doanya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mendidik kami dengan penuh kasih sayang ketika kami kecil. Inilah yang kami. Nah, taklim salah satu fadilahnya adalah menurunkan rahmat dari Allah. Ya. Nah, dengan rahmat dari Allah itu, kalau Allah udah sayang sama seorang hamba, ya, meskipun hamba itu kesusahan, meskipun hamba itu lagi kena musibah, ya, kalau Allah sayang, Allah akan dekat dia. Ya. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang panas, ya, dirahmati Allah, apinya jadi dingin. Akhirnya jadi itu
Itu kalau sudah Allah menyayangi seseorang, meskipun dalam musibah sekalipun yang panas membara tapi rasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Jadi majelis kita Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini dikelilingi oleh malaikat. Kalau udah dikelilingi oleh para malaikat, bawaannya adem, tenang gitu. Kita doa juga nanti diaminin itu sama malaikat, diaminin sama malaikat. Pengen nggak Pak Bu kalau kita diaminin sama malaikat? Ya, emang kita yakin doa kita ini dikabulin? Ya, kadang kita juga ngerjain dosa, ya. Kadang yang kita makan kita nggak tahu ini haram apa halal. Ya, kita beli di warteg, beli di pasar, kita nggak tahu. Ya ada syubhat bercampur dengan barang yang haram, kita nggak tahu. Padahal salah satu syarat dikabulkannya doa, dalam satu hadis Rasulullah katakan, ya, seseorang itu mat'amuhu haram wa malbasuhu haram, anna yustajabu lah. Makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, bagaimana mungkin mau dikabulkan? Jadi kayaknya kalau kita doa sendiri, ya, kita yang aminin sendiri, kita nggak yakin ya, doa kita dikabulin. Nah, taklim salah satunya itu wa hafathumul malaikah, dikelilingin malaikat. Kalau kita doa diaminin sama malaikat. Dan malaikat itu kan makhluk yang nggak melakukan dosa. Ya, malaikat kan makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Malaikat itu tidak bermaksiat dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini makhluk yang tidak suci gitu. Makhluk yang suci, yang bersih dari dosa, yang tidak mengerjakan yang haram. Kalau doa kita diaminin sama malaikat, maka insya Allah qabul, ya. Insya Allah qabul. Kita pengen doa kita dikabulin, ya, deketin para malaikat, ya, deketin para malaikat. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Salah satu manfaat dari majelis ta'lim adalah disebut-sebut nama kita fi man 'indah, di kalangan orang-orang yang ada di sisi Allah, di kalangan para makhluk yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah siapa? Para malaikat, para nabi, ya. Itu disebut-sebut itu namanya. Ubay bin Ka'ab sampai nangis, ya, salah satu sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab sampai nangis. Kenapa? Satu ketika Rasulullah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada engkau. Allah masih salam sama Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut nama saya? Iya, disebut namanya, langsung nangis dulu. Ya. Disebut nangis terharu, ya. Nangis terharu. Disebut namanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau ada anak sekolah yang pernah ngerasain jadi anak sekolah, kalau disebut namanya sama guru, sama kepala sekolah gitu, di depan, oh bangga ya, bangga. Diumumin biasanya itu kan, saya alhamdulillah pernah ngerasain juga tuh waktu lulus SMP, ya, disebut sama lupa ya, kepala sekolah, kayak bukan kepala sekolah juga sih, disebut sama guru gitu kan, 15 besar yang lulus dengan nilai terbaik. Alhamdulillah masuk, walaupun ranking 12, tapi alhamdulillah 12 dari sekian ratus siswa gitu disebut, senang aja, ada rasa bangga gitu ya, senang, terharu. Apalagi disebut sama Allah Subhanahu wa taala, ya, disebut sama Allah. Nah, itu salah satu fadilah dari ta'lim adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Disebut nama kita satu-satu. Baik para malaikat saksikan. Dalam hadis itu disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan secara detil. Ketika seorang hamba berdoa, maka Allah bertanya kepada para malaikat, baik malaikat, hambaku si fulan ini lagi berdoa. Disebut namanya sama Allah. Apa yang dia minta? Ya Rasulullah,
dia minta supaya masuk ke dalam surga. Kata Allah, wahai malaikat, apakah dia pernah melihat surga? Belum. Kok dia minta? Ya karena dia percaya kepada janji Allah. Maka berikan di surga. Terus apa yang dia minta? Dia minta dihindarkan dari api neraka. Apakah dia pernah melihat neraka, wahai malaikat? Tidak pernah. Terus kenapa dia minta? Ya karena percaya sama Allah. Percaya dengan firman Allah, percaya dengan sabda Rasulullah, percaya dengan Allah dan Rasulnya. Berikan. Subhanallah ya. Jemaah rahimakumullah, ini sedikit pembukaan dari taklim kita supaya kita semakin termotivasi untuk menghadiri taklim, ya. Semangat dalam menghadiri taklim karena manfaatnya sangat besar. Walaupun ilmu bisa aja didapatnya dari Google, dari YouTube banyak, tapi tidak didapatkan yang 4 ini kecuali dalam majelis taklim. Jamaah rahimakumullah, apalagi ya dalam majelis taklim kita biasanya itu ada hidangan, ada sajian. Nah, ini yang menambahkan rahmat ini, ya. Yang menambahkan rahmat itu. Dan memang sunnah Nabi ya, kalau makan-makan itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi makan-makan. Dalam satu peperangan, salah satu sahabat membisikkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di rumah saya ada makanan. Bawa sahabat, tapi jangan banyak-banyak ya Rasul. Saya nggak masak banyak gitu. Cuma 1 panci doang. Ya, kata Nabi. Itu dalam satu perang Khandaq. Kemudian ketika jeda ya waktu istirahat, ternyata Nabi mengajak semua sahabat. Mengajak semua sahabat datang ke rumah beliau. Masak cuma 1 panci yang datang seluruh sahabat. Kalau cuma 4-5 orang ya wajar gitu. Ini semua sahabat diajak ya. Bingung dengan sahabat. Ya Rasulullah semua diajak ya. Gak apa-apa, biar saya yang nyajikan. Ya Rasulullah yang nyajikan, ya tangannya Rasulullah yang hidup. Ya rahmat ya. Orang yang hidup ke Rasulullah itu nggak habis-habis tuh kata sahabat. 1 panci itu katanya masih ada sisanya. Yang hidup Rasul, ya berkah gitu. Nah itulah rahmat. Jamaah. Jadi kalau ada rahmat itu rezeki bisa tak putus-putus. Mungkin rezekinya sedikit tapi akarnya, rasanya nggak putus-putus. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita akan mengkaji Bismillahirrahmanirrahim tentang 1 ayat atau mungkin lengkapnya di sini 2 ayat dari firman Allah tentang ya ayyuhalladzina amanu. Kita masuk sekarang pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kalau ayat sebelumnya adalah tentang makan dan minum yang halal ya. Sekarang tentang qisas. Ya. Fil qisasi hayatun nufus. Dalam qisas ada kehidupan. Saya ambilkan di sini untuk pembahasannya dari tafsir ayatul ahkam. Kitabnya namanya Rawaihul Bayan. Tafsir ayat-ayat hukum dari Al-Quran karangan Syekh Ali As-Sabuni yang beliau sudah wafat ya pada tahun 2021 kemarin. Jadi tergolong ulama kontemporer, ulama kekinian, wafatnya baru kemarin tahun 2021. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك
bil hurri, orang yang merdeka ganti dari orang yang merdeka yang dibunuh, wal abdu bil abdi, orang budak sebagai ganti dari budak yang dibunuh, wal untha bil untha, perempuan sebagai ganti perempuan yang dibunuh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang diberi maaf dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutilah prosesi pemberian maaf itu dengan baik. Wa ada'un ilahi bi ihsan, dan serahkanlah diat atau ganti dengan cara yang baik. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, itulah keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat darinya. Faman i'tada ba'da dzalik, barang siapa yang melampaui batas setelah ini, falahu adzabun alim, maka baginya azab yang pedih. Walakum fil qisasi, dan hikmah dari qisas itu hayatun, ada kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sekarang kita bedah satu persatu mufradatnya. Kutiba, kutiba alaikum artinya adalah furidho alaikum, diwajibkan atas kalian. Sama kayak ayat puasa. Ayat puasa juga pakai kata kutiba, kutiba alaikumus shiyam, maknanya diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kalau puasa diwajibkan dengan kata-kata kutiba alaikum, al-qisas, hukum qisas itu diwajibkan dengan kata-kata kutiba juga. Berarti antara puasa dengan qisas sama nggak hukumnya? Sama, harusnya sama. Ya memang sama, karena sama-sama pakai kata-kata kutiba, kutiba alaikum. Ya. Kemudian apa arti qisas? Ya. Qisas artinya an yuf'ala bihi mithlu fi'lihi min qawlihim iqtasa atharu fulanin idza fa'ala mithlu fi'lihi. Jadi arti kata qisas itu adalah seseorang itu diperlakukan ya sebagaimana ia berbuat kepada orang lain, ya. Sebagaimana dia berbuat kepada orang lain, maka ia diperlakukan yang sama, ya. Kalau dia menampar seseorang, dibalik tampar, ya itulah qisas, ya seperti itu. Ini kita singkat-singkat aja ya, karena waktu yang terbatas. Al-qatla, al-qatla apa makna qatla? Al-qatla maknanya jam'u qatil, jamak dari qatil. Yastawi fihi al-mudzakkar wal muannats, sama antara mudzakkar dan muannats. Apa makna qatil? Makna qatil itu maktul, artinya orang yang dibunuh. Dan qatla artinya jamaknya, berarti orang-orang yang terbunuh atau orang-orang yang dibunuh. Kemudian makna apa lagi? Ufiya. Ufiya ini artinya al-afwu, artinya maaf, ya. Maknahu as-sahhu, memaafkan, atau wal isqahu, menggugurkan, ya, menggugurkan hukuman. Itu memaafkan artinya menggugurkan hukuman. Taqul afawtu anhu, saya berkata saya memaafkan dia, artinya adalah safahtu anhu, saya melapangkan dada untuk dia, ya, memaafkan, melapangkan dada untuk dia, ya, atau menggugurkan hukuman kepada dia. Kemudian fattiba'un bil ma'ruf artinya mutalabatuhu bil ma'ruf, ya. Artinya mengikuti prosesi pemberian maaf itu dengan baik. Artinya yutalibuhu waliyul qatil birrifqi wal ma'ruf wa yubdi ilaihi al-qatil ad-diyata bi ihsan biduni mu'amalah au bakhsin au isa'ah fil adab. Jadi ada prosesi ketika seseorang memaafkan. Seseorang ini dimaksud adalah keluarga korban. Keluarga korban memaafkan sang pembunuh,
Maka kata Al-Quran, prosesnya harus dilakukan dengan ma'ruf, ya, dengan cara yang baik, bukan dengan marah-marah misalkan, ya. Marah-marah tuntutannya itu terlalu tinggi, ya, terlalu besar, tidak sesuai hukum, maka sesuai hukum harusnya. Kemudian yang memberikan juga jangan mentang-mentang dia kaya, dia bermartabat, dia mengasihnya, wah lempar duit gitu aja, nih buat ganti anak lo yang gua bunuh. Nah itu kan tidak ma'ruf, ya, tidak ihsan. Maka baik yang meminta tuntutan denda, tuntutan apa namanya istilahnya ya, kalau kita ya, kalau kita apa istilahnya ya, denda juga ya istilahnya, diat ya, kalau diat kan istilah hukum Islamnya ya, diat ya, uang ganti rugi kalau kita istilahnya ya, uang ganti rugi, walaupun ya orang mati ya ganti ruginya nggak sebanding, orangnya udah mati gitu. Nah ganti rugi itu atau diat itu nggak boleh diminta dengan cara yang zalim, jadi harus dengan cara yang ma'ruf. Begitupun yang memberikan uang ganti rugi juga nggak boleh dengan cara yang zalim juga, ya. Mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia lempar duit gitu kan, nih buat gantinya. Nah itu nggak boleh juga, dengan ihsan, dengan ma'ruf. Di sini kata tafsirnya biduni mumadhalah atau baksir atau is'afil ada, jadi tanpa taran-taran. Jadi harus segera gitu. Kalau tuntutannya adalah uang ganti rugi atau diat, maka harus segera dikasih, jangan taran-taran. Ntar ya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya orang udah lupa gitu. Jadi pas masih hangat-hangatnya, pas hati lagi bersedih-sedihnya, itu dikasih uang ganti rugi. Al-albab artinya adalah al-uqul, jamak dari lub, ya, otak. Famanit tada artinya adalah kezaliman. Faqatal al-qatil ba'da akhadha diyah falahu 'indallahi 'adzabun alim. Jadi orang udah ngasih denda, uang ganti rugi, tapi masih dibunuh gitu kan, masih dibalas gitu, karena dendam gitu. Padahal udah ngasih dia, udah ngasih uang ganti rugi, tapi masih dibalas. Maka itu apa namanya, ini yang termasuk famanit tada itu, kezaliman, nggak boleh. Kalau tuntutannya uang ganti rugi atau dia, ya sudah, jangan dikejar-kejar lagi. Jamaah rahimakumullah, al-makna al-ijmali, makna dari secara ijmali dari ayat ini adalah yaqulullahu jalla tsana'u, makna ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, furidha 'alaikum an taqtasu lil qatil man qatalahu. Diwajibkan atas kalian supaya memperlakukan qisas kepada orang yang, kepada korban, ya, qisas kepada korban, man qatalahu, kepada orang yang membunuhnya, ya. Orang terbunuh, kemudian sebagai hukumannya adalah di kisos. Kisos itu adalah hukuman sebanding, hukuman setimpal. Wala yabghiyanna ba'dukum 'ala ba'din, dan janganlah berlaku berlebihan, melampaui batas. Fa idza qatala al-hurru ya. Barang siapa yang al-hurru membunuh, al-hurra orang merdeka membunuh orang merdeka, faqtuluhu bihi faqat, maka sebagai gantinya hukum mati, atau dihukum mati orang yang membunuhnya saja, jangan yang lain. Ini sebenarnya masih dalam kasus ketika zaman di mana adanya orang merdeka dan hamba sahaya. Yang ini fikih kan bahasnya di zaman lampau, tapi zaman kita sekarang ada nggak? Ada nggak hamba sahaya? Masih ada nggak hamba sahaya di zaman kita sekarang ini? Masih ada nggak? Masih ada nggak budak? Masih ada nggak? Iya, perlakuan yang supaya itu kezuliman. Masih ada di Palestina, orang-orang Palestina yang ditawan itu kan budak.
ahli Palestina itu. Begitu pula orang tentara Israel yang ditawan, diperlakukan sebagai budak juga. Tawanan, jadi budak itu tawanan. Wa idza qatala al-'abdu al-'abda faqtuluhu bihi. Barang siapa seorang hamba sahaya atau budak atau tawanan membunuh tawanan yang lain atau budak, maka sebagai gantinya ya bunuh dia saja, jangan tuannya yang dibunuh. Fa idza qatala al-untha faqtuluha biha. Apabila seorang perempuan membunuh seorang perempuan, maka ya dia saja, pelakunya saja yang dihukum mati, jangan orang lain. Masalah bimithlin, ya, balas dengan yang sama, bil adli wal musawah, dengan keadilan. Wada'u al-zulma alladhi kana yabainakum fala taqtulu bil hurri ahraran. Dan tinggalkanlah kezaliman yang terjadi pada masa sebelum kalian, yang terjadi di antara kalian. Jadi dahulu di zaman jahiliyah, sebelum turun ayat ini, itu orang atau kabilah yang merasa terhormat tidak terima kalau salah satu keluarga dia dibunuh, maka gantinya dari kabilah sana nggak bisa satu balas 10, karena kabilah dia merasa kabilah yang terhormat, suku dia adalah suku yang terhormat. Dia nggak mau kalau 1:1. Kalau satu orang keluarga saya atau suku saya dibunuh, gantinya 10 keluarga dia yang harus dibunuh, kayak gitu. 1:10. Nah, dalam Islam tidak, ya. 1:1, ya. Jangan 1:10. Wala bil abdi hurran, dan jangan juga seorang budak kemudian yang dibunuh malah tuannya. Jadi kalau budaknya yang dibunuh, jangan balasannya tuannya, dia yang dibunuh. Ya budaknya itu yang dibunuh, yang saling membunuh. Wala bil untha rajulan, dan jangan juga seorang perempuan gantinya laki-laki. Ya. Misalkan istri cekcok sama istri, ya, istri tetangga sama istri tetangga. Suaminya marah gitu kan, karena ada salah satu yang terbunuh. Suaminya menuntut balas, suaminya yang dibunuh. Ya enggak, yang pembunuhnya saja yang dihukum mati, ya. Jangan di suaminya malah. Fa inna dzalika dzulmun wa qurban, karena itulah kezaliman. Wa istillah wa tughyan, dan satu bentuk kesewenang-wenangan. Faman turika lahu syai'un min al-qisasi ila diyah, barang siapa yang mengalihkan hukum qisas itu kepada diyah, kepada uang ganti rugi, wa afa anhu, kemudian memaafkan, waliyul qatil, orang wali dari yang terbunuh itu memaafkan, falam yuqtas minhu wa qabila minhu diyah, maka orang pelaku pembunuhnya itu tidak diqisas dan diyah atau uang ganti rugi itu diambil atau diterima. Fal yuhsinul talib fil talab min ghairi irhaqin wala ta'nif, maka hendaklah orang yang menuntut ganti rugi itu dengan cara yang baik, ya, mengambil uang ganti rugi itu dengan cara yang baik. Wal yuhsinul dafi fil ada fi ghairi mumattalah wala taswif, begitu juga orang yang memberi ganti rugi itu harus dengan cara yang baik, tanpa menunda-nunda, tanpa antar-antaran. Dzalikal ladzi syara'athu lakum, begitulah yang disyariatkan kepada kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, minal afwi ila diyah, dari memaafkan dan uang ganti rugi. Takhfifun min rabbikum wa rahmah, sebagai keringanan dari Tuhanmu dan rahmat untukmu. Khaffafa bihi ankum, Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk kalian, liyudhira fadlahu alaikum, sebagai bentuk memunculkan fadilahnya atau karunia-Nya atas kalian. Ala aksin man sabaqakum minal yahudi, sebagai lawan atau kontradiktif dengan umat sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang-orang Yahudi nggak ada uang ganti rugi, ya, hukumnya satu, qisas aja. Haitsu lam yakun fi syar'ihim illa qisas. Faman tajawaza minkum ba'da an akhadha diyah wa qatala al-qatil falahu 'adzabun alimun 'inda Allah. Barang siapa yang melampaui batas setelah mengambil
mengambil diat kemudian ditambah membunuh sang pembunuhnya padahal sudah diambil uang diatnya, falahu adzabun alimun indallah, maka baginya azab yang pedih dari Allah, li'annahu irtakaba jarimatan, karena ia mengerjakan suatu dosa besar, binaqdhatil ahdi wa ghadabuhu bil qatil ba'da an aqtahu al-aman, karena ia mengerjakan suatu dosa besar berupa mengkhianati perjanjian, ya kan janjinya dengan uang ganti rugi, tapi malah ikut dibunuh juga orangnya. Walakum ya ulil uqul, maka wahai orang-orang yang berakal, bagi kalian fi masyarakat lakum minal qisasi hayatun, bagi kalian ada kehidupan dalam hukum qisas ini. Wa ayu hayat, kehidupan macam apa? Di annahu min man alima annahu man qatala nafsan qutila biha, barang siapa yang tahu bahwasanya kalau ia membunuh maka balasannya akan dibunuh, balasannya akan dihukum mati, yartadi'u wa yazajiru 'anil qatl, maka dia akan mencegah dirinya dari membunuh, akan mengurungkan niatnya dari membunuh. Tadinya marah mau bunuh, ingat, oh iya, kalau saya membunuh nanti saya dibunuh juga. Ya, akhirnya tidak jadi membunuh. Fayafadhu hayatahu wa hayata man arada qatalahu, maka hukum ini akan menjaga kehidupan dari orang yang tadinya mau membunuh dan kehidupan orang yang tadinya mau dibunuh. Jadi dua-duanya hidup, ya. Karena ada hukum qisas ini, orang jadi takut mau membunuh. Wa bidzalika tusadu dima, dengan demikian maka terpeliharalah darah, terjagalah darah, wa tahfadhu nufus, terjagalah jiwa, wa ya'manu nasu ala arwahihim, maka manusia kemudian merasa aman, ya, terhadap jiwa-jiwa mereka. Dzalika huwa syar'ullahil hakim, begitulah syariat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, wa dinuhul qawim, dan agamanya yang mulia, agamanya yang lurus, alladzi bihi hayatun nasi, yang dengannya hidup jiwa-jiwa manusia, wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah, dan bahagia kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jamaah rahmatullah, itulah ya makna ijmali dari ayat ini. Dari sini saja kita sudah tahu bahwasanya betapa hukum Islam itu, yaitu qisas, itu mengandung kebaikan bagi umat manusia, mengandung rahmat bagi umat manusia. Adanya jaminan kepastian hukum, ya, adanya jaminan dari keluarga korban, ya, terlampiaskan dalam tanda kutip dendamnya, ya. Kalau nggak dilampiaskan, oh ya, bukan 7 turunan begitu terus, ya, saling membunuh terus. Dengan adanya jaminan kepastian hukum, maka tenang, ya, dari keluarga korban. Sabab nuzulnya ayat ini adalah karena ada satu kabilah, ya, yang saling berperang satu dengan yang lain, ya. Bahwasanya dulunya mereka berperang, kemudian jika salah satu yang dibunuh, kalau dia orang merdeka, balasannya ganti, kayak tadi saya ceritakan, gantinya lebih banyak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, nggak boleh begitu, ya. Kalau satu orang yang dibunuh, jangan 10 orang yang diminta, ya satu orang yang membunuhnya itu saja yang diminta untuk dihukum mati, jangan 10, jangan 20, jangan. Lataifut tafsir, kemudian ada tafsirnya yang lainnya. Al-latifatul ula, akramallahu hadhil ummah al-muhammadiyah fa syara'a lahum qabulan diyah fil qisas wa lam yakun hadha fi syari'ati Taurat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mensyariatkan kepada mereka penerimaan diyah atau uang ganti rugi. Dan ini tidak ada dalam syariat Taurat. Di Taurat itu tidak ada uang ganti rugi, ya. Dalam Islam ada. Bagus nggak uang ganti rugi? Bagus nggak uang ganti rugi? Hah? Ada uang ganti rugi, biar bagus nggak? Bagus. Ya. Orang udah meninggal, orang udah mati kan nggak bisa dihidupin lagi, ya. Nggak bisa dihidupin lagi. Mau gimana pun nggak bisa dihidupin lagi. Maka kalau orang
berpikir cerdas, mendingan minta uang ganti rugi. Ya. Minta aja dia uang ganti rugi. Ya. Itu kalau hatinya gak ada dendam. Tapi kalau hatinya ada dendam, ya udah kita kisos aja. Tapi kalau hatinya memaafkan, dia dan mikir gitu jangka panjang, orang udah mati, nggak bisa dihidupin lagi, udah minta aja uang ganti rugi. Tapi di sini diberikan pilihan ya, keluarga korban diberikan pilihan mau kisos atau mau uang ganti rugi, ya. Dan ini adil di Islam, ya. Adil. Adanya dia uang ganti rugi. Kalau di Taurat tidak ada. Ya. Kalau di Injil itu justru sebaliknya, tidak ada kisos, yang ada memaafkan. Kalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu, gitu. Jadi nggak ada kisos, nggak ada diat, ada yang memaafkan. Nah, di Islam ada kisos, ada diat, ada yang memaafkan. Al-Latifah Tsaniyah, Qauluhu ta'ala walakum fil qisasi hayatun. Dalam qisas itu ada kehidupan. Maknanya apa? Idza 'alima ar-rajul annahu in qatala qutila amsaka 'anil qatl. Ya. Kalau orang tahu kalau dia membunuh maka hukumannya dia juga dibunuh, maka dia akan menghentikan dirinya, mengurungkan niatnya dari pembunuhan. Bahkan fi dzalika hayatun lilladzi hamma biqatlihi wa li nafsihi. Dengan demikian di sini ada kehidupan bagi orang yang berniat membunuh dan orang yang mau dibunuh. Li'annahu min adil qisas amsaka, karena dengan adanya hukum qisas ini maka dia jadi berhenti membunuh, enggak jadi membunuh. Wa qad hadza makna asy-syair dan bahasa syair. Al-latifah at-tsalitsah, latifah yang ketiga adalah bayanat hadhil ayat ala wijazatiha hikmah al-qisas. Dalam ayat ini dijelaskan tentang hikmah dari qisas bi uslubin la yusama wa ibaratin la tuhaka wa ishtahara annaha min ablaghil fi ayatil Qur'an. Wa min daqa'iqil balaghah fiha an ja'ala fiha ad-diddu mutadamminan li dhiddihi. Jadi ini dalam latifah yang ketiga ini ada sisi balaghah, ada sisi sastra dalam ayat Al-Quran yang luar biasa ya, uslubnya. Jadi menjelaskan satu hukum dengan kebalikannya. Ya. Wa huwa al-hayatu fil imatah allati hiya al-qisas. Yaitu di sini adalah menjelaskan tentang kehidupan pada kematian, yaitu qisas. Qisas itu kan berarti kan mematikan orang. Ya. Yaitu mematikan yang membunuhnya itu, mematikan sang pembunuh. Akan tetapi di sini ada hayatun. Ya. Allah katakan ada hayatun, ada kehidupan. Ya. Jadi ini sastranya Islam itu di sini. Sastranya Islam itu di sini. Kenapa itu Allah mempergunakan kalimat yang demikian itu? Itu satu hal yang kalau kita bandingkan dengan perkataan yang lain, ya, maka akan kita temukan bahwasanya ayat Allah ini atau kata-kata Allah ini itu lebih dalam artinya. Walakum fil qisasi hayatun. Pada hukum qisas itu ada kehidupan. Pada membunuh orang yang membunuh itu, pada membunuh sang pembunuh itu ada kehidupan. Ini kalau dalam kata-kata umum, apakah akfirul qatla liyaqilal qatl? Ini kalau para penguasa menggunakan kata-kata ini, bukan menggunakan kata-kata Al-Quran. Kalau kata-kata Al-Quran pada qisas itu ada kehidupan, ada jaminan kehidupan. Tapi mereka, kalau para diktator, ya, mereka perlakuannya kan juga sama, tukang bunuh juga. Mereka mengatakan akfirul qatla liyaqilal qatl. Banyakin membunuh supaya sedikit pembunuhan. Maka dulu kita bisa istilah yang namanya Petrus, ya, penembakan misteri
sudah belum bener nggak tahun 80-an itu ada istilah terus ya, penembakan misterius ya. Orang-orang yang tatoan dulu takut sampai disetrika itu tatonya karena takut tahu temannya pada mati soalnya ya. Nah ini akhirul qatla liyaqilatil qatl, menggunakan teori ini banyakin membunuh supaya sedikit pembunuhan. Jadi supaya berkurang kejahatan para penguasa dulu begitu ya. Penjahat belum jelas kejahatannya, baru pakai tato doang kan belum tentu orang jahat pakai tato ya. Mungkin dia preman gitu ya, kan malakin, tapi dia nggak mau bunuh gitu. Itu dibunuh untuk berkurang kejahatan. Atau al-qatlu adfalil qatl ya. Membunuh itu untuk menghapuskan pembunuhan. Ini secara makna mungkin mirip-mirip ya, membunuh untuk menghapuskan pembunuhan, tapi enggak. Kalau dalam Islam itu memakai kata walakum fil qisasi hayatun. Dalam qisas itu ada hayatun, ada jaminan kehidupan ya. Maksudnya bukan banyak yang membunuh kayak tadi, bukan, tapi supaya adanya pencegahan preventif. Jadi dengan adanya qisas ini diharapkan preventif ya, upaya preventif sehingga orang nggak jadi ngebunuh. Bukan malah kita bunuh-bunuhin orang jahat-jahat di jalan, bukan. Orang yang kelihatan tatoan dibunuh-bunuhin, bukan. Ya. Harus dibawa ke pengadilan dulu gitu kan, kalau dalam hukum Islam gitu. Harus jelas bukti-buktinya dulu, baru dilaksanakan sanksinya. Jadi nggak sembarangan tuh. Hukum Islam bukan sembarangan bunuh-bunuhin orang yang kelihatan jahat di jalan, dan bunuh-bunuhin aja gitu, enggak kayak gitu ya. Makanya dipergunakan ayatnya adalah walakum fil qisasi hayatun. Jamaah rahimahumullah, kemudian mari kita kaji secara hukum syariatnya. Secara hukum syariat adalah yang pertama, ini problematika hukumnya lagi ya. Kalau yang tadi kan udah jelas ya. Kalau orang membunuh ya dibunuh, tapi di sini ada tersisa walaupun atau ikhtilaf dalam masalah hukum. Yang pertama adalah hal yuqtalul hurru bil abdi wal muslim bil dhimmi. Ada satu problematika hukum, kalau orang merdeka membunuh seorang budak ya. Apakah orang merdekanya itu dibunuh atau dihukum mati? Atau seorang muslim membunuh seorang non muslim atau kafir dhimmi. Kita dalam bahasa hukum Islam aja ya, kafir dhimmi, yang dalam ruang lingkup hukum Islam dapat perlindungan dari hukum Islam. Dhimmi itu artinya dapat perlindungan atau jaminan ya. Itu boleh nggak kemudian orang muslimnya itu dihukum balas? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Kalau budak membunuh budak kan jelas tadi ayatnya, budak balasannya budak ya. Kalau budak membunuh ya budaknya dihukum mati, dibunuh. Kemudian al-hurru bil hurri, kalau orang merdeka membunuh orang merdeka, balasannya juga sama, orang merdeka dibunuh. Tapi ini problematiknya kalau orang merdeka membunuh budak, gimana ini? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Fadzhabal jumhur ulama ya, seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Imam Malik ya, jamaahnya Imam Malik, jamaahnya Imam Syafi'i dan jamaahnya Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat bahwasanya al-hurru la yuqtal bil abdi walal muslim bil dhimmi. Orang merdeka tidak dibunuh dengan sebab dia membunuh seorang budak, begitu pula seorang muslim tidak dibunuh dengan sebab dia membunuh seorang kafir dhimmi. Ini pendapatnya tiga imam tadi, tiga mazhab tadi. Adapun mazhab Hanafiyah ya, mazhab Imam Hanafi itu berpendapat beda. Dia berpendapat hukumnya sama ya, mau dia orang merdeka, mau dia budak, mau dia muslim, mau dia kafir dhimmi, kalau dia membunuh ya dibunuh juga ya. Pokoknya sama. Ini pendapat Hanafiyah ya. Dan ini dijelaskan dalilnya panjang ya. Saya nggak bahas dalilnya, tapi pada kesimpulannya saja saya baca ya, tarjihnya ya. Tarjihnya sekarang
dari Imam Ali As-Sabuni. Madhab Abi Hanifah fi qatlil hurri bil abdi maqbul al makna. Mazhabnya Imam Abi Hanifah dalam membunuh orang yang merdeka dengan sebab dia membunuh budak itu masuk akal, ya. Karena ya harusnya sama sederajat, ya. Dalam Islam itu sama sederajat, orang merdeka kek mau budak kek ya sama, kalau dia membunuh ya dibunuh gitu. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah ini masuk akal dan sesuai dengan hukum konvensional kan ya saat ini ya, yang memperlakukan hak asasi manusia, bahwasanya manusia itu diperlakukan sama, ya. Semuanya sama, punya hak darah yang sama, punya hak darah yang sama, mau dia orang merdeka mau dia budak. Kan tapi di zaman sekarang kan nggak ada budak, ya. Kecuali di Palestina sana itu ada itu tawanan, hukumnya sama. Kalau orang membunuh tawanan ya tawanan dibunuh. Nah ini diperlakukan sama dalam hukum Islam menurut mazhab Abu Hanifah. Amma qatlul mu'min bil kafir fa fi nafsi man qawli min qawli Abi Hanifah syai' wa rajih fihi ra'yul jumhur. Kalau Imam Ali As-Sabuni pengarang tafsir ayatul ahkam ini, dalam bab orang mukmin yang membunuh orang kafir, maka beliau cenderung kepada mazhab jumhur, yaitu tidak diperlakukan sama, ya. Karena berdasarkan hadis la yuqtal muslimun bi kafir, seorang muslim tidak dibunuh dengan sebab dia membunuh orang kafir. Ini mazhab jumhur. Kalau Imam Ali As-Sabuni cenderung dalam bab ini cenderung ke mazhab jumhur. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah apa tadi? Sama aja harusnya gitu. Mau dia muslim, mau dia kafir. Kalau muslim bunuh kafir, muslimnya juga dibunuh. Atau kafir bunuh muslim, ya kafirnya juga dibunuh. Sama, perlakuan hukumnya sama. Nah di sini, tapi menariknya Imam Ali As-Sabuni walaupun dia cenderung kepada pendapat jumhur, dia tetap mengutip di sini munadharah latifah, perdebatan ringan. Dia menguniknya ini Imam Ali As-Sabuni, walaupun dia cenderung kepada pendapat jumhur, tapi dia tetap mengutip munadharah latifah antara mazhab Abu Hanifah, mazhabnya Imam Abu Hanifah dengan mazhab Syafi'i. Ada di sini munadharah latifahnya, munadharah ringannya, perdebatan ringan. Ini adilnya ulama begitu ya. Adilnya ulama begitu. Meskipun dia cenderung kepada pendapat jumhur, tapi dia tetap nih mengutip alasan-alasan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Ya karena dalam konteks hukum kita sekarang itu lebih sesuai ke mazhabnya Imam Abu Hanifah. Sesuai dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Walaupun kita mazhabnya Syafi'i ya. Tapi dalam konteks ini, ya, dalam konteks persamaan hukum antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim itu lebih cenderung ke mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau dibacain agak panjang ini 2 halaman ini, ya, tentang perdebatan ringan antara imam ulama ya, ini perdebatannya dengan ulama mazhabnya Imam Abu Hanifah dengan ulama mazhabnya Imam Syafi'i. Saya baca secara ringkas saja ya. Jawabannya saja yang saya baca ya. Jawabannya saja. Amma qauluka inna Allah ta'ala syarata musawah fil mujawazah fakadzalika aqul ya. Sesungguhnya perkataanmu mengenai persamaan ya, antara Muslim dengan kafir atau antara orang merdeka dengan budak, begitu juga yang saya katakan. Ya. Wa amma da'waka annal musawah bainal kafir wal muslim fil qisas madhuman fa ghairu sahih. Ya. Adapun perkataanmu bahwasanya persamaan antara orang kafir dengan orang muslim dalam hal qisas itu tidak ada, maka tidak benar, kata ulama mazhab Imam Abu Hanifah. Fa innahuma mutasawiyyan fil hurmah allati
tukfiya fil qisas, ya. Bahwasanya dia antara muslim dengan kafir itu sama halnya dalam hal kehormatan, ya. Sama dalam hal kehormatan. Tukfiya fil qisas, hukumnya secara sekufu sama, ya. Sederajat dalam hal qisas. Wa fi hurmatid dam, dan dalam hal kehormatan darah, at-thabita 'ala ta'bid, ya. Tabid selama-lamanya. Tegas mazhabnya Imam Abu Hanifah. Fa inna dhimmi muhibbuna dam wal muslim muhibbuna dam, karena kafir dhimmi itu berhak atas darah, ya. Begitu juga muslim berhak atas darah mereka, ya. Mereka pemilik hak darah yang sama. Wa kilahuma fi daril Islam, dan dua-duanya berada dalam negeri Islam. Walladzi yuhaqqiqu dzalik anal muslim yuqta bisarqati malid dhimmi. Adapun yang menegaskan hal ini adalah bahwasanya kalau seorang muslim mencuri harta seorang kafir dhimmi, maka dia dipotong tangannya. Itu kan berarti sama, sederajat gitu. Kalau terhadap hak harta saja sama, ya, maka begitu juga hak pemilik hartanya juga sama. Begitulah dalil dari mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau hartanya sama, diperlakukan sama, maka begitu juga hak pemilik hartanya diperlakukan sama. Wa amma qauluka innallaha rabata akhiral ayat bi awwaliha bi ghairi muslim fa inna awwalal ayat 'am wa akhiraha khas wa khususu akhiriha la yumna' min umumi awwaliha bal yajri fi kulli hukmihi min umumin aw khusus, ya. Adapun kalau perkataanmu bahwasanya akhir ayat itu terkait dengan awal ayat, maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah pun berkata demikian, ya. Awal ayat itu berlaku secara umum, akhir ayat itu berlaku secara khusus, ya. Dan khususnya akhir ayat tidak diperlakukan dengan keumuman ayat, tidak mencegah keumuman ayat itu berlaku, ya. Bal yajri fi kulli hukmihi min umumin aw khusus, bahkan berjalan dengan keumuman dan kekhususannya. Jadi awal ayatnya kan secara umum, ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diberlakukan pembunuhan itu secara qisas bagi yang terbunuh. Ini umum, ya. Nah, menurut mazhab jumhur itu dikhususkan dengan lanjutan ayatnya, al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Nah, menurut mazhab jumhur ini kekhususan ayat. Tapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah ini enggak, ya. Ini iya khusus gitu, tapi tidak membatalkan yang umum gitu. Yang umum berlaku, yang khusus pun berlaku gitu. Ya, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Itu kalau orang merdekanya yang membunuh, orang budaknya yang membunuh. Kalau orang muslim yang membunuh juga sama, diperlakukan demikian, walaupun yang membunuh orang kafir. Wa amma qawluka faman ufiya lahu min akhihi bimakna al-muslim fakadzalika aqul walakin hadza khususun fil afwi fala yumna min umumil qisas. Adapun permaafan dari seorang saudara yakni muslim, begitu juga aku mengatakan demikian. Nah, kalau dalam mazhab tadi mazhab Syafi'iyah atau mazhab jumhur kan, di sini dikatakan faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya. Nah, menurut mazhab jumhur, saudaranya itu ya sesama muslim gitu. Saudaranya itu sesama muslim, berarti ini hanya berlaku pembunuhan antara muslim dengan muslim, bukan muslim dengan kafir. Karena kalau kafir dengan muslim bukan saudara gitu. Nah, begitu juga kalau kata mazhab Imam Abu Hanifah, begitu juga aku berpendapat demikian, tapi ini dalam khususan dalam hal maaf, bukan dalam hal qisas. Kekhususan dalam hal maaf, bukan dalam hal qisas. Kalau qisas ya sama, muslim dengan kafir sama saja. Itulah ulama itu luar biasa, kalau berdebat itu ada dalilnya, ada pendapat, ada perbedaannya, tapi juga berdasarkan hukum yang berdasarkan dengan dalil yang kuat atau alasan yang kuat. Kemudian hukum yang kedua, hal yuqtal al-walid idza qatala waladuhu.
apabila orang tua membunuh anak, apakah orang tuanya dihukum mati? Apakah dibunuh juga orang tuanya? Qala al-jumhur la yuqtalu walid idza qatala waladahu. Seorang ayah atau seorang tua tidak dibunuh ketika dia membunuh anaknya. Lima ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuqtalu walidun bi waladihi. Tidak dibunuh orang tua karena sebab dia membunuh anaknya. Ini jumhur ya, berpendapat demikian. Ya. Adapun qala al-Jassas wa hadza khabarun mustafid masyhur wa qad hakama bihi Umar bin Khattab bi hadrati sahabah min ghairi khilaf min wahid minhum alaihi fa kana fi hayyizil mutawatir. Wa qala Malik yuqtal idza ta'ammada qatlahu bi an adja'ahu wa dhabahahu. Adapun kalau pendapatnya Imam Malikiyah, dia dibunuh kalau dia bersengaja membunuhnya. Jadi orang tua yang membunuh anaknya, kalau ia sengaja itu maksudnya apa? Ya niat banget gitu, anaknya dibaringkan lalu disembelih. Nah ini, itu juga kalau menurut Imam Malik dengan sebab demikian dia dibunuh, jadi berlaku qisas. Tarjihnya menurut Imam Ali As-Sabuni wa madhaba ila jumhur wal arjah bin nas. Ya. Tarjihnya menurut Imam Ali As-Sabuni bahwasanya pendapat jumhur itu yang paling benar menurut Imam Ali As-Sabuni berdasarkan nas hadis yang tadi. Ya. La yuqtal walid bi waladihi. Ya. Wa li anna safaqah tamna'uhu min al-iqdam ala qatli waladihi muta'ammidan. Karena rahmat dari orang tua pasti akan mencegah seorang orang tua itu membunuh anaknya sendiri dengan sengaja. Bi khilafil ibn, lain halnya kalau anak membunuh orang tuanya, fa innahu yaqtulu bihi min ghairi khilaf, fa innahu yuqtal bihi min ghairi khilaf, maka ia akan dihukum mati, ia akan dibunuh tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi kalau orang tua bunuh anak itu tidak dibunuh atau hukumannya bukan hukum mati, tapi kalau anak bunuh orang tua maka hukumannya hukum mati. Ini menurut hukum Islam demikian. Qala fakhrul Islam Asy-Syafi'i innal ab kana sababu wujudil ibn fa kaifa yakunu wa sababu adami. Seorang orang tua itu menjadi sebab keberadaan anak, maka bagaimana mungkin orang tua menjadi sebab hilangnya anak. Al-hukmu tsalits hal yuqtal al-jamaah bil wahid. Apakah jamaah dihukum mati dengan sebab yang membunuh satu orang? Jadi kalau ada orang berkonspirasi, ya, 4 orang, 5 orang berkonspirasi membunuh satu orang, ya bunuhin rame-rame gitu. Apakah kemudian semuanya ini dihukum? Nah, dalam hukum Islam bagaimana? Madhabul jumhur wal a'immatul arba'ah anal jamaah yuqtalun bil wahid. Bahwasanya sekumpulan orang yang berkonspirasi ini bekerja sama untuk membunuh seseorang, semuanya dibunuh. Semuanya dihukum mati. Ya. Ini mazhab jumhur. Adapun mazhab Zahiriyah berpendapat bahwasanya jamaah la tuqtal bil wahid, bahwasanya jamaah tidak dibunuh dengan satu orang. Kita langsung ke tarjihnya saja. Maka tarjihnya adalah pendapat jumhur itu lebih menjamin keamanan. Bayangkan kalau sekelompok orang berkonspirasi untuk membunuh satu orang, lalu kemudian semuanya ini tidak dihukum mati, maka nantinya orang akan berpikir, ya, kalau gitu kalau membunuh orang itu mendingan kita berkonspirasi, ya, berkumpul rame-rame, mukulin rame-rame, ya. Ada orang disangka maling, mukulin aja rame-rame, sampai mati, gitu. Kan nggak kena hukuman kita semua, karena, ya.
karena kita bareng-bareng ngumpulnya, bareng-bareng matiin. Nah itu nggak kayak gitu. Dalam hukum Islam kalau satu orang matiin atau bareng-bareng matiin sama aja, ya, semuanya kena hukuman mati. Kan ada juga kayak gitu kan pendapat, ya, dalam benak orang-orang awam gitu, mendingan kita matiin bareng-bareng. Kalau satu orang kena, kalau matiin bareng-bareng nggak kena. Paling hukum berapa tahun penjara gitu. Nah ini menyebabkan jadinya tidak ada kepastian hukum. Bahaya kalau kayak gitu. Al-Hukm Rabi. Kalau kemudian dalam bab ini terdapat permasalahan hukum yang keempat, yaitu bagaimana cara membunuhnya, bagaimana cara menghukum matinya. Kaifa yuqtal al-jani' inda qisas, bagaimana cara pelaku pidana ini dihukum mati ketika qisas. Pada Malik wa Syafi'i wa riwayatun an Ahmad anal qisas yakunu ala sifatil lati qatala biha. Mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya qisas itu diperlakukan sama. Kalau orang matiin seseorang dengan cara dipukulin, maka dia juga akan dipukulin juga. Kayak gitu. Itu mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau ia mati seseorang dengan cara dicekek, maka dia juga dicekek. Kalau ia matinya dengan cara ditenggelamin, maka dia juga ditenggelamin. Kayak gitu. Adapun mazhabnya Abu Hanifah wa Ahmad, ya, berpendapat bahwasanya hukum mati la yakunu illa bisayf. Hukum mati itu tidak berlaku kecuali dengan pedang. Dengan pedang yang tajam. Li anal matlub bil qisas itlafu nafsin bi nafsin. Karena tujuan dari qisas itu adalah menghilangkan nyawa saja. Wastadalu bil hadits la qawadun illa bisayf. Tidak ada hukum qisas kecuali dengan pedang. Wa hadits an-nahyu 'anil muthlah. Larangan atas mutilasi. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh maka membunuhlah dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Kalau engkau menyembelih maka sembelihlah dengan baik. Ya. Dan yang memberlakukan atau yang melakukan hukum qisas ini, yang kelima adalah manil ladzi yatawalla amrul qisas. Siapa yang melakukan hukum qisas ini? Ittafaqu a'immatul fatwa. Kalau dalam bab ini semua imam, semua para ulama bersepakat bahwasanya tidak boleh seorang melakukan qisas atas inisiatif sendiri, karena qisas itu adalah haknya penguasa, haknya pemerintah. Jadi tidak bisa begitu, ya. Tidak bisa misalkan seorang suami ketika istrinya dibunuh, suaminya yang membunuh sang pembunuhnya, tidak bisa. Kalau begitu diberlakukan, nanti dia kena sama hukum negara, ya. Dia juga dibunuh, ya, suaminya itu juga kena. Begitu juga anak ketika orang tuanya dibunuh, tidak bisa kemudian anaknya yang membunuh sang pembunuh, tidak. Ya. Yang harus berlaku qisas itu adalah pemerintah, penguasa. Ini semua ulama sepakat kalau dalam bab ini. Ajama'a rahimakumullah. Ya. Dalam bab yang tadi, dalam bab pemberlakuan hukum qisas, ya, cara menghukum qisas, kalau yang kita lihat seperti misalkan di Saudi, ya memang mereka akan memakai mazhabnya Hambali, ya. Maka mereka juga pakai pedang, ya, pakai pedang. Jadi tidak seperti mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i tadi, ya, kalau korbannya dipukulin, ya dipukulin lagi. Iya, kalau dia ditembak, ya dia ditembak lagi. Kemudian hikmah sekarang, ya. Hikmatul tasyri'. Hikmah dari syariat ini adalah apa? Laqad syarra'a al-Maula al-Hakimul Alim al-Qisas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberlakukan hukum qisas wa aujaba tanfidahu 'ala al-hukam, dan mewajibkan pelaksanaannya kepada para penguasa, siyanatan lilima nas, sebagai bentuk penjagaan darah manusia, wa muhafadzatan 'ala arwahil abriya, dan sebagai bentuk penjagaan atas nyawa-nyawa orang-orang yang tidak bersalah, wa qada'an 'ala fitnati fi mahdiha,
memutus rantai fitnah dari sejak awal lahirnya. Ya. Karena kalau ini nggak diputus, ya, tidak diberlakukan hukum qisas, yang ada adalah dendam berkelanjutan, bisa terus-terusan itu. Karena ini dibunuh, balas bunuh, balas bunuh, balas bunuh, dan seterusnya. Dari kalian akhdal jani bi jinayatihi yakunu zajiran lahu wa li ghairihi. Karena pemberlakuan hukum sang pembunuh dibunuh dengan sebab kejahatannya, maka akan mencegah ia dari kejahatan dan juga mencegah ia dari berbuat jahat kepada yang lain. Waradi'an li ahli baghi wal udwan. Orang yang berbuat jahat juga akan mengurungkan niatnya. Fa idza hamma ahadun bi qatli akhihi tahayyaba khaifatan minal qisas. Kalau seseorang berniat untuk membunuh saudaranya, maka dia akan merasa takut akan hukum qisas. Fakaffa 'anil qatl, maka ia jadi menahan dirinya dari membunuh. Fakana fi dzalika hayatun lahu, maka ia menjadi kehidupan untuknya, wa hayatun liman arada qatalahu, dan kehidupan untuk orang yang ingin dibunuhnya. Wa hayatan li afradil mujtama, juga kehidupan menjadi kehidupan bagi masyarakat, ya, bagi pribadi masyarakat, jadi jaminan kehidupan bagi masyarakat. Wa idza baqiya al-muqtadi yarta' duna jazaa'in aw iqabin adda dzalika ila ifaratil fitan wa tirabil amni wa taghridul mujtama ila safki dima'al ibrid al-bari'ah akhdan bi tha'r. Yang dengan demikian maka orang yang sengaja melakukan pembunuhan tadi, orang yang ingin melakukan pembunuhan akan senang. Karena kenapa? Karena dia tidak jadi pembunuh, ya kan? Alhamdulillah nggak jadi pembunuh, gitu kan? Karena takut dihukum qisas. Duna jazain aw iqab, ya, tanpa adanya, ya, kalau nggak dia membunuh ya jadinya nggak ada iqab, kan nggak ada sanksi, nggak juga ada pahala, ya kan? Ada dzalika ila itarabil fitan wa tirabil amn. Kalau kemudian pembunuhan ini terus berlaku, maka akan terjadinya guncangan keamanan. Sebagaimana kita rasakan, ya, kalau banyak orang berani membunuh, yang terjadi adalah kita nggak merasa aman. Mau keluar malam ngeri, ya Pak Ibu, ya. Mau keluar malam ngeri. Ada nggak di sini yang berani keluar jam 12 malam? Teman saya aja jam 5 pagi pulang. Jam 5 pagi udah mau pagi, ya. Kenapa enggak? Padahal jam 5 pagi pulang. Dia sholat subuh, kemudian dia baru pulang karena di shift malam, kan? Kenapa enggak? Motornya diambil dan dia kena bacok. Ya. Ini ayat. Itu yang terjadi kalau seorang penjahat itu tidak takut terhadap hukuman. Fa inal ghadaba lidami al-miraq fitratan fil insan. Ya. Karena marah dengan sebab dendam terhadap terjadi pembunuhan itu fitrah bagi manusia. Kalau tidak ada kepastian hukum, keluarga kita dibunuh, kita marah, ya kan? Kita dendam. Kalau nggak ada kepastian hukum, ya udah, dendam ini terus berkelanjutan. Yang dendam itu sebenarnya fitrah, Pak. Anak kita dibunuh, ya kita marah. Istri kita dibunuh, ya kita marah. Itu fitrah itu. Kalau fitrah, ini dendam ini tidak dilampiaskan, maka bahaya. Akhirnya yang terjadi, ya, banyak kejadian kan begitu, karena nggak yakin dengan hukum negara, akhirnya cari balasan dengan cara sendiri, ya kan? Seorang ayah akhirnya nekat membunuh sang pembunuhnya. Anak saya diperkosa, datangnya orang yang perkosa, saya bunuh. Karena nggak yakin dengan hukum negara. Bahaya kalau kayak gini, kan? Jadi dendam itu fitrah manusia. Jadi harus ada hukum negara yang mengaturnya supaya terlampiaskan. Wal Islam ra'i dzalika faqarrara syariat al-qisas, dan Islam memelihara yang demikian, maka menetapkan syariat qisas hatta yastalla al-akhwat min al-qulub, supaya hilang rasa dendam dari dalam hati, wa yaqdi 'ala asbabil baghi wal qisas wal udwan, dan musnah sebabnya permusuhan. Walakin al-Islam fil waqti alladhi yufarridu fil qisas yuhabbibu fil afwi. Nah,
tambahan lagi yang harus kita ketahui bahwasanya dalam Islam itu pada waktu yang sama ketika ia memberikan kewajiban qisas, dia juga memberikan motivasi seseorang untuk memaafkan. Nah ini yang nggak ada. Wa yurasimalahul hudud, fatakun dakwah ilaihi ba'da taqrir al-qisas al-adl. Ya, maka menjadi seruan terhadap pemaafan ini setelah adanya ketetapan hukum tentang qisas yang adil. Dakwatan ila tasami fi hududit tatawwu la ilzaman yaqubat fitratal insan wa yuhammiluha ma la tutir. Permaafan ini bentuk sunnah saja, ya. Artinya keutamaan saja, bukan keharusan. Karena tadi ya fitrah seseorang, fitrah manusia itu menuntut dendam. Fitrahnya menuntut dendam. Maka tidak dipaksa untuk memberikan permaafan. Faman ufiyalahu akhihi syai'un min akhihi syai'un fatiba'u bil ma'ruf wa da'u ila ihsan. Wa qad naqala al-Maula jalla wa ala bi hadzal tasri' al-hakim al-qubat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan sanksi-sanksi min makna intiqami ila makna sami jalil, ya. Jadi dari sanksi pembunuhan yaitu qisas yang maknanya adalah dendam menjadi makna yang lebih tinggi yaitu permaafan dan memberikan diat. Faqad kanat al-uqubat as-salifah intiqaman yantaqimu bihal mujtama' minal mujrimin aw yantaqimu biha ahlul qatil min ahli maqtul. Ya. Dahulunya orang-orang jahiliyah itu dendamnya dendam kesumat, ya. Kalau satu orang dibunuh, 10 orang keluarga dia harus mati. Dendam kesumat begitu. Tapi dalam Islam tidak. Ya kalau satu orang ya balasannya satu orang saja. Nah, itu. Jadi dendam kesumat ini kemudian dibatasi. Ya. Dendam boleh dendam fitrah, tapi tidak boleh berlaku zalim, tidak boleh sampai dendam kesumat. Ya. Kalau satu orang yang membunuh ya orang yang membunuhnya saja yang dibunuh. Jangan semua keluarganya dimatiin. Nggak boleh. Ini sudah jadi dari qisas saja sudah berlaku hukum yang luar biasa, ya, hukum yang syariat yang luar biasa. Belum lagi permaafan. Walam yakul lakum fihi intiqam walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Karena itu Allah berfirman pada qisas itu terdapat hayatun, terdapat jaminan kehidupan, bukan dendam. Jadi dalam qisas itu yang ada adalah jaminan kehidupan, bukan pembalasan dendam, bukan balas dendam. Ya. Fastafdhamu qatlal qatil wa rahimuhu walaqad, ini yang jadi permasalahan bagi kita. Walaqad raqat qulubu qaumin min rijal at-tasyri' al-wad'i fastafdhamu qatlal qatil. Yang jadi masalah adalah pada hukum konvensional atau hukum yang berlaku sekarang ini, itu mereka memiliki rasa rahmat terhadap sang pembunuh. Ini terbalik, ya. Jadi sang pembunuh malah diberikan hamnya, diributin hamnya, ham sang pembunuh. Tidak boleh pembunuh dihukum mati karena ini ham, yang melanggar ham. Lalu bagaimana dengan hak sang korban? Harusnya kan begitu. Nah inilah yang kemudian jadi masalah dalam hukum konvensional kita, ya. Berkat mengasihi orang yang membunuh, tapi orang yang dibunuh atau sang korban atau keluarga korban bagaimana nasibnya? Walaqad kana al-maqtul zulman aula bi rahmati wa syafaqah wal atf. Seharusnya orang yang terbunuh secara zalim itu lebih utama untuk dirahmati. Ya lebih utama harusnya diberikan haknya. Mana hak dia sudah terbunuh gitu. Wa idza rahimul qatil faman yarhamul mujtama' min satwatil mujrimin min ahli fasad. Kalau sang pembunuh diberikan hamnya, diberikan hak kasih sayangnya, maka bagaimana dengan ham kasih sayang masyarakat dari orang-orang yang mengancam pembunuhan? Pemadana nasna' ma'al asabat allati kathurat fi hadhil ayyam. Apa yang kita lakukan kemudian kalau banyak kelompok-kelompok
gangster-gangster yang mengancam pembunuhan, ya, seperti para begal-begal itu, ya. Wa taqadat laha tariqan ila tarwi'il mujtama bisalbi wa nahbi wa safqid dima, yang mereka mengancam, ya. Ini kita ngeri kalau keluar malam, ya, karena ada ancaman-ancaman begal itu, ya. Kita lagi naik motor sendirian gitu, ngeri tahu ada yang nyabet kita dari belakang, ya. Itu karena mereka berani, karena nggak ada hukum kisos itu. Laqad nadharu nadratan sidiqatan bi fikrin ghairi salim. Mereka yang memandang kasih sayang terhadap sang pembunuh itu, mereka berpandangan sempit terhadap HAM, ya. Walau nadharu nadratan amma syamilah bi fikrin wa aqlin mustanirin la rahimu al ummah minal mujrimin. Kalau mereka berpandangan luas, berpandangan yang yang lengkap, yang luas terhadap keselamatan para masyarakat, keselamatan masyarakat ketimbang keselamatan para pelaku pidana, maka seharusnya mereka lebih sayang terhadap masyarakat ketimbang para pelaku pidana, para pelaku kejahatan. Bil akhdi bi syiddatin ala aidil abidin, ya, mereka harusnya melakukan hukum yang keras terhadap para pelaku kejahatan. Fa inna man yarhamun nasa yas'a li taqlilis syar'i anhum. Kalau orang sayang kepada masyarakat, sayang kepada orang, sayang kepada manusia, maka dia harusnya mengurangi kejahatan yang ada di antara mereka, wa kaffa 'adiyatal muqtadir, dan menghentikan kejahatan dari orang-orang yang ingin berlaku atau berniat melakukan dengan sengaja. Wa bidzalika tattadhihu hikmatullahi al-jalilah bi tasyri'il qisas. Dengan demikian maka jelaslah hikmah Allah bagi syariat qisas ini. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah mengkaji syariat hukum Allah tentang qisas ini, dan jelas, ya, dalam hukum qisas ini ada jaminan kehidupan, jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat, termasuk sebenarnya bagi pelaku kejahatannya, ya. Dengan apa dia jadi mengurungkan niat melakukan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan atau majelis kita kali ini. Dan jangan lupa pada hari ini Wali Kota Depok mengadakan aksi Palestina, aksi solidaritas Palestina. Ini resmi, ya, karena dalam posternya itu ada gambar Wali Kota Depok, ya. Jadi ini resmi dari Wali Kota Depok, dari pemerintah, untuk aksi solidaritas Palestina hari ini di GDC, ya, di GDC. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, mari juga kita ikut dalam aksi solidaritas Palestina yang kebetulan sesuai konteksnya dengan apa yang kita bahas tadi, ya. Luar biasa kejahatan Israel, ya, dalam membunuh rakyat-rakyat Palestina. Mereka luar biasa, katanya menuntut balas terhadap korban mereka, tapi yang mereka lakukan sungguh-sungguh biadab, ya. Wanita hamil, anak-anak juga ikut dibunuh, puluhan ribu yang dibantai, dan seluruh dunia menyaksikan ini, ya, seluruh dunia menyaksikan ini. Jadi kita tahu mereka, hukum mereka itu, ya, mereka tidak memandang sama, ya. HAM, apa itu HAM? Ya. HAM dalam Islam jelas tadi, ya. Kalau satu ya balas satu, ya. Satu balas satu, harusnya begitu, bukan satu balas 100. Orang kan ngamuk gitu, ya, ratusan, puluhan ribu yang dibunuh, luar biasa, ya. Jadi dari sini jelas, ya, kezaliman yang dilakukan oleh mereka bukan tentara yang mereka bunuh, tapi rakyat-rakyat sipil. Mereka nggak mau berhadapan tentara dengan tentara, harusnya tentara dengan tentara. Ayo kalau lawan tentara sama tentara, senjata lawan senjata, jelas. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita hentikan kejahatan kebiadaban Israel. Kita ikut aksi solidaritas Palestina hari ini, paling sampai jam 9, ya. Kita ngapain? Ya, turun ke jalan aja, ya. Nanti udah ada pidato di sana, kita tinggal ikut aja, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita kali ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, dan tidak ada tanya jawab, ya. Langsung saja kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa-doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.